Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Matahari terbenam benar-benar merah, seperti darah. Di jalan yang panjang, seorang pemuda dengan panik berlari menuju ibu kota negara batu. Rambutnya digulung ke belakang. Bentuknya seperti naga banjir, dan suara gemuruh bisa terdengar saat menembus langit. Dia kembali. Seseorang berkata dalam hati. Dengan kulit merah yang memerah dan tinju yang mengepal, ada kebencian, ketakutan, dan rasa dingin yang lebih besar dalam ekspresi individu ini. Batu kecil itu telah kembali. Badai macam apa yang akan dia angkat kali ini? Siapa yang akan mewarisi warisan besar negara batu? Ada orang-orang yang terkejut ketika mereka menatap ke jalan yang panjang. Kembalinya Shi Hao telah menarik perhatian banyak pembudidaya. Kenyataannya, setelah pertempuran singkat di Misty Rain Restaurant di mana dia pergi tak lama kemudian, hampir tidak mungkin bagi orang seperti dia untuk tidak menarik perhatian. Ada klan hujan yang bermusuhan, pangeran yang gagah berani, dan banyak lainnya. Pada saat ini, suasana Stone Country sangat tegang, dan semua orang merasa bahwa badai besar lainnya sedang terjadi. Ke arah istana kekaisaran, aura naga melonjak. Seolah-olah raja kekaisaran telah muncul. Seekor naga sejati berputar-putar, mengejutkan semua orang di dalam keluarga kekaisaran. Ci! Hamparan hujan ungu bertebaran, memancarkan suara cici. Awan ungu meringkuk di sekitar langit, membawa serta tekanan pegunungan saat mereka mengelilingi Shi Hao. Dengan ujung jari Shi Hao, seluruh langit hujan ungu meledak. Dia kemudian bergegas menuju langit. Serangan ini tidak bisa menghentikan langkahnya sedikit pun. Teman Dao, silakan pergi. Sebuah teriakan terdengar. Seorang kultivator setengah baya muncul. Dialah yang telah mengambil tindakan untuk menghentikan kemajuan Shi Hao. Ekspresi Shi Hao dingin. Saat ini, perubahan aneh sedang terjadi di ibu kota kekaisaran. Saat ini, seseorang sedang mencoba untuk memotongnya, tidak ingin dia memasuki area sensitif pada saat yang genting ini. Keluar dari jalan. Beberapa kata ini memancarkan niat membunuh tanpa akhir. Meskipun dia masih muda, Shi Hao memancarkan tekanan yang luar biasa. Teman kecil, tenanglah. Tidak perlu niat membunuh seperti itu. Mari kita duduk. Taois yang malang ini ingin berbicara dengan Anda sebentar. Dia duduk di udara dan mempertahankan penampilan yang bermartabat sebelum mulai melantunkan sutra. Hualala. Di atas kepalanya, sebuah buku Dao ungu muncul. Buku itu mulai membalik dengan sendirinya, halaman-halamannya beterbangan dengan seberkas cahaya. Aura Dao besar beredar, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Shi Hao merasa seperti aura naga di dalam istana kekaisaran ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Itu muncul ketika dia menginjakkan kaki ke kota. Kaisar Batu mampu menyalakan api ilahinya melalui metodenya yang luar biasa, dan karena itu, dia mungkin telah meninggalkan sesuatu untuk Shi Hao. Sekarang dia sengaja dihentikan oleh seseorang, dia secara alami mendidih dengan niat dingin. Meskipun dia tampan, luar biasa, dan bahkan memiliki aura abadi, begitu dia melepaskan niat membunuhnya, dia segera berubah menjadi dewa kematian. Teman kecil, tolong tenang dan masuki keadaan meditasi. Saya ingin mendiskusikan Dao dengan Anda. Ketika pendeta Taois membuka mulutnya, matanya berkedip dengan cahaya ungu. Sebuah tanduk muncul di dahinya yang beresonansi dengan buku Dao. Apakah Anda melayani sekte mending surga, gunung abadi, atau sekte barat? Jari Shi Hao seperti pisau seperti yang ditunjukkan. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata tambahan dan malah sudah bergerak. Kiang! Energi pedang tebal menembus tinggi ke langit.
Itu berkilau dan menyilaukan saat merobek udara dengan kekuatan penetrasi. Ini adalah salah satu teknik berharganya yang paling kuat, niat pedang yang dia pahami dari batang rumput di kulit binatang. Sehelai rumput untuk meretas matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah kekuatan yang digambarkan pada gulungan kulit binatang, serta tujuan dari upaya Shihao. Mampu meretas bintang-bintang besar alam semesta dengan mengangkat tangannya, ini benar-benar kekuatan. Ekspresi pendeta Taois berubah. Latar belakangnya tidak sederhana, memungkinkan dia untuk melampaui banyak rekan-rekannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi pelindung dan melindungi kehormatan sektenya? Dia merasakan gelombang niat membunuh yang sangat dingin. Garis energi pedang ini terlalu menakutkan. Tidak hanya menyerang tubuhnya, kekuatannya bahkan menghancurkan semangatnya. Di atas kepalanya, buku Dao terus-menerus dibalik, menciptakan sejumlah besar simbol untuk membentuk formasi yang sangat besar. Itu kemudian ditekan ke arah Shihao. Zheng, zheng. Teriakan pedang itu sangat keras. Niat pedang Shihao segera menghancurkan bentangan simbol dan meretas. Namun, buku Dao ini tidak biasa. Itu dengan cepat membalik, meningkatkan konsentrasi simbol dalam formasi lebih dari 10 kali lipat. Hong! Akhirnya, formasi besar selesai, menjebak Shihao di dalam. Sementara itu, pendeta Taois terus duduk di sana. Tanduk di dahinya bersinar dan beresonansi dengan buku Dao. Teman Taois masih tidak mau duduk. Pendeta Tao itu berbicara. Dia mengaktifkan buku Dao, dan gelombang energi ungu memenuhi udara dan menekan ke bawah untuk menekan Shihao ke tanah. Awan ungu berkabut berputar-putar seperti lautan luas. Di kejauhan, para ahli tingkat raja terkejut. Kekuatan ini sangat besar, dan artefak magis bahkan lebih mengejutkan. Hentikan kekasaranmu. Apakah Anda pikir Wasteland Heavenly Lord Manor saya kosong? Sekelompok pembudidaya tua bergegas. Mereka adalah kakak laki-laki kakek 15. Ketika mereka mendengar bahwa Shihao telah muncul, mereka dengan cepat datang untuk memberikan bantuan. Itu karena mereka memiliki firasat bahwa pemandangan aneh di istana kekaisaran terkait dengan penampilan Shihao. Ini mungkin terkait dengan prospek masa depannya. Dengan suara weng, tombak hijau terbang. Itu melepaskan cahaya yang berharga, tetapi begitu mendekat, itu hancur berkeping-keping dan hancur dari awan ungu. Betapa kuatnya. Istirahat untukku. Orang lain mengambil tindakan, mengeluarkan jejak tembaga. Itu dengan cepat membesar hingga seukuran gunung kecil. Ini adalah senjata magis tingkat raja. Yang mengejutkan adalah begitu jejak tembaga turun dan memasuki formasi, buku Dao ungu menyapu hamparan cahaya, dan suara kaca yang tajam bisa terdengar. Akhirnya, dengan suara hong, artefak tingkat raja hancur. Itu meledak menjadi ledakan cahaya dan pecah berkeping-keping. Semua orang di jalan panjang menjadi ketakutan. Buku Dao ini bahkan lebih kuat dari yang mereka kira, sebenarnya mampu dengan cepat menghancurkan senjata magis tingkat raja. Bisa dilihat seberapa besar tekanan yang dialami batu kecil itu. Paman dan kakek, tolong mundur. Tidak perlu bagi Anda semua untuk mengambil tindakan. Shihao berbicara. Dia tidak pernah menunjukkan penghinaan terhadap Daois ini begitu mereka bertemu, karena dengan ketenarannya, orang normal pasti tidak akan berani mengambil tindakan. Mereka yang berani melakukan hal seperti ini semuanya pasti memiliki area yang mereka yakini. Di dalam formasi, Shihao merasakan semacam tekanan yang berasal dari buku Dao. Barang itu bukanlah hal yang kecil. Jika itu hanya Taois sendiri, dia pasti tidak akan bisa menghentikan Shihao. Merusak! Shihao berteriak keras. Seluruh tubuhnya bersinar, dan setiap inci tubuhnya mengalir dengan niat pedang. Ini adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan.
Pupil matanya terbuka, dan seluruh tubuhnya melepaskan niat pedang. Dia seterang matahari yang terik saat dia langsung meninggalkan tanah dan bergegas menuju buku Dao. Teknik berharga macam apa itu? Semua orang tercengang. Seluruh tubuh Shihao mengalir dengan energi pedang, melepaskan cahaya ilahi. Semua pancaran pedang menyapu ke arah buku yang berharga itu. Dalam suara kengkiang, dia menutup jarak. Energi pedang itu seperti pelangi saat menghantam buku Dao, membuatnya terbang. Taois itu sangat khawatir. Buku Dao tidak lagi di bawah kendalinya dan akan berpisah dari tubuhnya. Ekspresinya langsung berubah. Memperbaiki. Dia menggigit lidahnya, dan esensi darah menyembur keluar. Itu mengaktifkan buku Dao ungu, sekali lagi menyebabkannya turun dan menekan Shihao. Cahaya ilahi meringkuk, dan awan ungu mendidih. Buku Dao ini tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan tekanannya meningkat 10 kali lipat. Bahkan Shihao yang kuat didorong ke bawah. Meskipun dagingnya begitu kuat, dia masih hampir meledak. Buku Dao Dewa Gunung! Seseorang berteriak ketakutan. Sekte Mending Surga memiliki Dewa Gunung yang mencapai pencerahan. Hal-hal yang dia tinggalkan setelah kelahirannya berubah menjadi buku Dao, dan buku itu dibawa ke wilayah gurun. Seseorang dari luar daerah mengetahui kebenaran dan mengungkapkan keterkejutannya. Ada gunung ungu di sekte Mending Surga yang bermandikan esensi spiritual sepanjang tahun. Akhirnya, ia memperoleh kecerdasan. Saat mendengarkan ajaran sekte, perlahan-lahan mengembangkan kemampuan ilahi yang besar. Akhirnya, itu berubah menjadi Dewa Gunung, meninggalkan sebuah buku berharga yang diturunkan. Pada saat-saat terakhir sebelum keberangkatannya, Dewa Gunung membuka sekolah beberapa puluh ribu li jauhnya. Ia menerima sekelompok pendeta Taois sebagai muridnya. Mereka tidak memasuki sekte Mending Surga, tetapi mereka masih sangat menghormati sekte tersebut. Meskipun mereka bukan milik sekte Mending Surga, mereka masih bisa dianggap sebagai pelindung gunung. Semua orang akhirnya mengetahui tentang identitas pendeta Taois ini. Tunggu, ini hanya tiruan dari buku Dao Dewa Gunung dan bukan artefak magis ilahi yang asli. Ada sebagian dari energi ilahi. Seseorang memperhatikan kebenaran. Semakin mereka mengetahuinya, semakin banyak orang menjadi heran dengan kekuatan Shihao. Dia benar-benar bisa menghentikan jenis buku Dao ini. Garis cahaya gelap terbang keluar. Shihao memegang pedang patah di tangannya saat dia mengaktifkan niat pedang. Dengan dukungan artefak ini, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat, membuat buku Dao terbang. Peu. Ketika dia mengangkat tangannya, tangan kirinya mengeluarkan garis. Kepala pendeta Tao itu jatuh, dan darah segar membubung tinggi ke udara. Semua orang dibiarkan tercengang. Ini adalah sosok tingkat raja, namun dia terbunuh begitu saja. Untuk batu kecil, ini bahkan bukan usaha yang besar. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tekanan dari buku Dao itu. Cahaya warna-warni merah melonjak. Setelah pendeta Daois terbunuh dan esensi darah melonjak, itu memasuki buku Dao. Itu tidak mundur dan malah melepaskan untayan demi untayan aura ilahi. Tidak baik. Orang-orang Wasteland Heavenly Lord Manor semuanya terkejut. Ini adalah item yang memperoleh kekuatan ilahi dari artefak magis ilahi. Itu mungkin benar-benar dapat menampilkan kekuatan ilahi yang sebenarnya dari artefak magis. Shihao tetap tak kenal takut. Karena dia berani bergegas ke ibu kota kekaisaran, bagaimana mungkin dia tidak membuat persiapan? Namun, sebelum dia mengambil tindakan, gelombang aura drakonik terbang keluar dari arah istana kekaisaran. Itu terbang dengan kecepatan ekstrim, dan dengan suara peu, buku Dao berubah menjadi bubuk. Buku Dao yang mengalami dukungan artefak ilahi sebenarnya dihancurkan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tertinggal di ibu kota kekaisaran.
Banyak orang terkejut di dalam hati, dan pada saat yang sama, mata mereka terbakar dengan gairah. Di kejauhan, Peri Yuchen berkata, "Kalian semua telah melihatnya sendiri. Sekarang semua ahli tertinggi telah menghilang, tidak banyak yang bisa menekannya di dunia ini." Para ahli muda di sisinya yang berasal dari berbagai daerah besar semuanya dikenal sebagai jenius hebat. Pada saat ini, ekspresi mereka semua serius, dan mereka mengangguk. Shi Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan melihat ke arah ini. "Sepertinya aku kehilangan seorang gadis pelayan untuk dipesan di sisiku. Saya kira Anda akan menjadi orangnya." Semua orang tercengang. Apakah ini diucapkan kepada Peri Yuchen? Ini terlalu ceroboh. Berapa banyak orang yang berani menghujat peri luar biasa dari sekte surga mending? Dia sebenarnya ingin menggunakan dia sebagai pelayan. Bahkan Peri Yuchen pun tercengang. Kemudian, dia tertawa acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu bisa melakukannya? Kamu akan tahu di masa depan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mereka berdua tahu bahwa setelah hari ini, akan sulit untuk mempertahankan perasaan bersahabat. Tidak mungkin bagi mereka untuk minum bersama lagi. Ketika mereka bertemu lagi, hanya akan ada pertempuran hidup dan mati. Yang kalah hanya bisa menerima kematian atau ditawan. Sepanjang jalan, Shi Hao dihentikan 4 kali lagi. Mereka semua adalah figur tingkat raja yang kuat. Mereka memegang artefak magis yang aneh untuk menghentikannya. Dia tidak tahu kekuatan apa yang mereka miliki, tetapi pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Shi Hao dengan kejam. Dia melemparkan kepala 4 ahli tingkat raja ke tanah. Semua pembudidaya tetap diam karena takut. Istana kekaisaran tepat di depannya. Itu sangat megah dan megah. Di dalamnya ada naga sejati. Kabut meringkuk di sekitarnya, dan itu membawa tekanan mengerikan yang membuat semua orang gemetar ketakutan. "Hentikan dia!" Seseorang di atas dinding berteriak. Istana kekaisaran terkunci, dan dia tidak diizinkan masuk. "Saya mendengar bahwa Yang Mulia menulis perintah kekaisaran untuk mengizinkan masuknya Shi Hao segera setelah dia muncul. Kenapa kalian semua menghentikannya?" Tetua Wasteland Heavenly Lord Manor berteriak. "Perintah kekaisaran apa? Tidak pernah mendengar hal seperti itu." Wajah jenderal di dinding menjadi mendung dan dia memerintahkan semua orang untuk menarik panah mereka. Mereka adalah panah ajaib yang secara khusus disempurnakan untuk menangani individu dengan tingkat kultivasi yang mendalam. Pada saat yang sama, simbol-simbol di dinding menyala. Formasi besar dibuka untuk menekan dan membunuh Shi Hao. Formasi besar rusak karena bencana. Mata Shi Hao berkedip dengan cahaya. Meskipun ini masalahnya, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa. Orang-orang Wasteland Heavenly Lord Manor semuanya marah. Mereka benar-benar mendengar tentang tatanan kekaisaran ini, tetapi itu ditekan oleh beberapa individu dan tidak pernah diteruskan. "Mundur! Perintah kekaisaran yang mulia ada di sini." Tiba-tiba, seorang pengawal kekaisaran tua di tembok kota mulai membacanya di depan umum. Mata sang jenderal menjadi dingin. Dia akan mengambil tindakan, tetapi seolah-olah dia mendengar panggilan, dia berbalik dan pergi, membawa semua orang bersamanya ke istana kekaisaran. Pintu-pintu besar terbuka lebar. Shi Hao berjalan masuk. Sejak dia datang hari ini, dia tidak akan menunjukkan kebaikan apapun, dan paling buruk, dia akan membuat pertumpahan darah. Dia pasti tidak akan membiarkan Yayasan Stone Country jatuh dan berakhir di bawah kendali sekte besar dari luar wilayah ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.